Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Sabi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil uji analisis regresi multivariat kami untuk pemenuhan tugas akhir komputasi statistika, yakni di mana dosen pengampu kami, Ibu Lilis Handayani, SSI, MSI. Adapun anggota kelompok Sabi terdiri dari 5 orang, yakni Muhammad Arofik dengan NIM G5012013, Fahnul Aiman H. Arfa dengan NIM G5012058, Herdi Darmawan Lonan dengan NIM G5012075, Marcelinus Tapangan saya sendiri dengan NIM G5012094, dan Herli Ignatius Tarumba dengan NIM G5012098. Adapun pengertian dari analisis regresi multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan dalam meneliti hubungan lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel-variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Adapun uji asumsi yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji signifikan. Baiklah, kita langsung melihat datanya terlebih dahulu. Ini data yang kami dapatkan, kemudian kami copy. Kita masuk ke R untuk merun data tersebut. Kita klik Ctrl Enter untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji signifikansi. Kita kembali ke PPT. Baiklah, hasil uji validitas. Kita dapatkan bahwa korelasi setiap indikator untuk semua variabel adalah lebih dari nilai 0,05, di mana hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara indikator dengan variabel, atau dapat dikatakan setiap indikator yang kita gunakan untuk mengukur variabel sudah valid. Hasil uji reliabilitas. Dari hasil pengujian di atas, kita lihat nilai raw alfa sebesar 0,84, yang dimana menunjukkan nilai reliabilitas yang sudah cukup bagus untuk indikator variabel. Hasil uji asumsi klasik yakni uji normalitas, di mana H0 menyatakan residual berdistribusi normal, sedangkan H1 menyatakan residual tidak berdistribusi normal dengan nilai alfa 0,05. Dan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Maka didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, terlihat bahwa nilai p-value sama dengan 1, yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal. Uji heterokedastisitas, yang dimana H0 menyatakan tidak terjadi heterokedastisitas, dan H1 terjadi heterokedastisitas, dengan nilai alfa 0,05, dan daerah kritis yakni H0 ditolak jika p-value kurang dari nilai alfa yang bernilai 0,05. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari data di atas, karena p-value sama dengan 0,5203, lebih dari nilai alfa yakni 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Uji multikolinearitas, di mana menyatakan H0 menyatakan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, sedangkan H1 menyatakan terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Dengan nilai alfa 0,05 dan daerah kritis, H0 ditolak jika terdapat nilai VIF kurang dari 5. Maka didapatkan bahwa
bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen. Uji asumsi klasik, uji autokorelasi. Tidak terdapat, H0 menyatakan tidak terdapat autokorelasi, sedangkan H1 menyatakan terdapat autokorelasi dengan nilai alfa 0,05. Dan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari nilai alfa yakni 0,05. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengujian di atas, karena p-value 0,2875 lebih dari nilai alfa 0,05, maka gagal tolak H0 yang artinya tidak terdapat autokorelasi pada residual. Uji simultan F, yang dimana H0 menyatakan beta sama dengan 0, di mana I dari 1 sampai 6 model tidak signifikan, sedangkan H1 menyatakan di mana tidak sama dengan 0, di mana nilai I 1 sampai 6 model signifikan dengan nilai alfa 0,05. Dan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari nilai alfa yakni 0,05. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengujian di atas, karena p-value sama dengan 4,918 kurang dari nilai alfa 0,05, maka H0 ditolak yang artinya model signifikan atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Uji parsial T. H0 menyatakan variabel XI tidak berpengaruh terhadap Y, sedangkan H1 menyatakan variabel XI berpengaruh terhadap variabel Y dengan nilai alfa 0,05. Dan daerah kritis H0 ditolak jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari alfa sama dengan atau p-value kurang dari alfa yakni 0,05. Maka dari hasil pengujian di atas didapatkan bahwa tolak H0 yakni terima H1 yang menyatakan bahwa variabel XI berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun model regresinya yakni Y-topi sama dengan 10,78708 ditambah 0,61319 tambah 0,32033 dengan nilai R square sama dengan 73,26%, artinya model regresi dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 73,26% dan sisanya dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar model. Dengan nilai adjust R square sama dengan 66,28%. Baiklah, sekian hasil pemaparan dari kelompok Sabi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.